قلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad faza wa aflaha man ittaqa. Jemaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pada usia yang Allah berikan pada kita, harta yang Allah titipkan, keluarga yang Allah titipkan pada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Di antaranya nikmat kesehatan. Insyaallah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Nikmat kesempatan masih memudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta yang Allah titipkan, nikmat keluarga, nikmat jabatan, nikmat pekerjaan, dan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, dan jumlahnya yang begitu banyak. Saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Yang intinya mudah-mudahan setelah Allah memberikan nikmat tersebut pada kita semuanya, kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Agar ibadah kita agar nikmat tersebut senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita aturkan pada nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di majelis ilmu yang mulia ini sejak sekian bulan, tahun kali ya. Ya. Cuman kajiannya bersambung ternyata Pak. Yang awalnya dulu kita jelaskan tentang apa Pak? Keutamaan salat berjamaah. Itu kajian kita terakhir Pak, ya kan? Yang bersama saya. Nggak tahu itu berapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu Pak. Nah, sekarang kita bahas adab-adab salat berjamaah. Ya. Insyaallah di sini jemaahnya rajin salat berjamaah insyaallah. Alhamdulillah. Kalau masjid-masjid yang lain sepi Pak. Ya. Kalau di sini alhamdulillah ramai. Ya. Karena memang berapa bulan yang lalu, ya bahkan berapa tahun yang lalu lah, itu ada survei yang mengatakan umat Islam Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih Pak, itu yang menjaga sholat 5 waktunya cuma 38% Pak. Ya. Dan 38% ini termasuk orang-orang yang sholat zuhurnya udah mau masuk asar, sholat asarnya sudah mau terbenam matahari, sholat maghribnya jamak sama isya itu pun jam 12 malam, ya, sholat subuhnya langsung jamak sama sholat duha. Ini sholat duha kok ada kunut, ternyata subuhnya jam 7. Ya. Itu termasuk yang 38% Pak. Sedangkan yang sholat berjamaah tepat waktu itu cuma 3% Pak. Dan itu termasuk hitungan apa? Termasuk hitungan anak-anak yang ada di pesantren Pak. Yang ribuan pesantren di Indonesia itu termasuk tersurvei yang dalam 3% tadi. Kalau seandainya itu dihilangkan, mungkin di bawah 1% Pak yang sholat berjamaah itu.
Jadi sedikit sekali Pak, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang pilihan tersebut yang sedikit. Ya. Karena kita lihat, dan Baitul Mukhlisin sendiri mungkin bisa ya, ketara ya, dibandingkan dengan salat Jumat dengan salat subuh, banyakkan mana Pak? Nah, itu kan bisa kelihatan. Kita nggak usah hitung salat Idul Fitri Pak, kejauhan. Ya, kita hitungnya salat Jumat kan laki-laki semuanya wajib ke masjid kan, anak kemudian dibandingkan dengan salat subuh. Ya, dan itu terlihat di masjid-masjid yang lain. Terlebih lagi isinya itu ya, orang-orang yang lolita, lolos 50 tahun. Seakan-akan pintu masjid sekarang ada tulisannya Pak, khusus 60 tahun ke atas. Anak-anak mudanya sepi. Ya, dibanding dengan kafe, ramean mana Pak? Kafe ramean. Dibanding dengan tempat konser, ramean mana? Dibanding dengan stadion, ramean mana Pak? Padahal itu berbayar loh Pak. Dan saya rasa setiap ada pertandingan seperti itu, setiap ada konser itu nggak ada yang masbuk Pak. Ya kan? Kalau kick off jam 7 biasanya asar sudah pada siap di lapangan. Nggak mau masbuk begitu. Ya. Walaupun 15 menit nggak mau ketinggalan. Dan itu berbayar Pak. Dan itu berbayar. Dibanding dengan masjid sudah gratis, banyakkan masbuknya. Yang mending masih masbuk. Ya, banyak yang nggak sholat tadi itu. Ya, 38% yang sholat. Ya, cuman 3% yang sholat berjamaah. Itu keadaan umat Islam Indonesia Pak. Sedangkan kita masih sibuk ya, kelahi sesama kita. Sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya, malah itu yang dibesar-besarkan. Padahal ya, problem kita lebih besar, yaitu anak-anak muda kita jauh dari masjid. Ya, harusnya kan itu yang lebih kita kedepankan daripada sekedar hanya kelahi ini Arab Saudi, ini Yahudi atau gimana, ini Iran, ini ya kan, itu sudah dibahas oleh para ulama kita di atas. Sedangkan kita udah ajak anak-anak muda itu ke masjid biar suatu saat nanti Islam diserang, anak-anak mudanya sudah siap kan begitu ya. Apalagi urusan-urusan yang lebih remeh daripada itu. Yang satu kunut, satu enggak kunut, kelahi. Ya kan? Yang jenggot sama enggak jenggot, kelahi. Enggak mau teguran sapa. Nah, ini naas sekali. Padahal problem kita lebih besar. Ya, kristenisasi terjadi di mana-mana. Ya kan? Palestina belum merdeka sampai sekarang. Itu PR kita semua. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita masuk ya tentang adab-adab salat berjamaah. Kalau untuk keutamaan sudah kita bahas ya beberapa bulan yang lalu. Ada yang ingat yang nomor 3 Pak? Enggak apa-apa Pak, yang penting dipraktekkan ya, yang penting semua keutamaan yang kita sampaikan insya Allah Bapak-Bapak dapatkan semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Adapun adab di sini untuk menyempurnakan ketika kita sholat berjamaah, kan kita sudah sholat berjamaah nih Pak, ini ada adab-adab yang perlu kita perhatikan agar sholat berjamaah kita lebih maksimal lagi, baik dari segi pahalanya ya, maupun dari kualitas sholat yang kita kerjakan ya. Yang pertama di antara adab sholat berjamaah yaitu memilih pakaian yang bagus ketika berangkat ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ya, jadi setiap masuk ke masjid kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperindah penampilan kita. Ya, baik dari segi warna, ya, segi kerapian, ya. Kemudian yang paling penting di situ menutup aurat, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar merek, harga, model dan lain sebagainya. Dan termasuk penjelasan khudzu zinatakum di sini yaitu bau badan kita. Ya, aroma tubuhnya diwangiin pakai parfum begitu. Itu di antara adab memasuki masjid. Ya, makanya di antaranya para malaikat itu tidak mendekati orang-orang yang makan bau apa? Bawang, begitu kan? Nah, ini dikiaskan bahwa kita perlu mewangikan tubuh kita ketika masuk ke masjid. Ya. Kadang-kadang ya bukan hanya malaikat yang nggak suka dengan bau gitu, teman sebelah kita juga nggak suka. Ya, istri kadang-kadang juga nggak suka. Ya. Sedangkan kalau kita pakai wangi-wangian, itu para malaikat senang dengan orang-orang yang memakai parfum. Nah, ini diantara penampilan selain pakaiannya, wanginya juga kita perhatikan.
Kemudian selanjutnya usahakan berwudu dari rumah. Ya, berwudu dari rumah. Di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Ya, siapa yang bersuci dari rumahnya, termasuk berwudu dari rumahnya, "Tsumma masya ila baitin min buyutillah." Kemudian dia melakukan perjalanan menuju rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah. Ya, untuk menunaikan salah satu dari kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat. Di antaranya, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Ketika dia berwudu dari rumah kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, apa yang dia dapatkan? Setiap langkah kakinya itu menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Ya, kalau dalam hadis yang lain, langkah pertama itu menghapuskan kesalahannya, langkah keduanya menaikkan derajatnya. Maka semakin jauh perjalanan kita dari rumah ke masjid, itu semakin besar pahalanya. Semakin banyak dosa kita yang dihilangkan dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sahabat Utsman bin Maz'un itu ketika dia wafat, awalnya Rasulullah nggak tahu. Setelah nanya-nanya sama para sahabat, kemudian baru dikasih tahu karena rumah dia dari masjid jauh. Ya, kata para sahabat, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah takziah. Ketika Rasulullah takziah itu, istrinya bercerita, "Wahai Rasulullah, sebelum wafat ada kata-kata yang diucapkan oleh suami saya yang saya tidak mengerti maksudnya apa." Apa itu? Ada 3 yang dia ucapkan, yang dia ulang-ulang terus. Ya, seandainya lebih banyak, seandainya lebih banyak, seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh. Itu terus yang diulang-ulang, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya, salah satunya yang satu saja yang kita bahas di sini, seandainya lebih jauh itu apa? Langkah kaki dia dari rumah ke masjid, Pak. Padahal rumah dia dari masjid dah jauh itu. Bahkan Rasulullah ketika wafat aja nggak tahu. Itu ketika dia wafat, dia masih memimpikan apa? Seandainya langkah dia dari masjid itu lebih jauh lagi. Ya, jadi semakin jauh perjalanan seseorang dari masjid, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ya. Namun untuk mendapatkan itu tadi apa? Syarat di awalnya, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya. Jadi langkah kakinya ke masjid itu sudah dalam keadaan bersuci, berwudu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya membaca doa menuju masjid. Ya, membaca doa menuju masjid. Apa doanya, Pak? Insyaallah hafal semua ya. Karena 5 kali sehari kan ke masjid. Ya, saya husnuzannya hafal semua. Ya. Di antara doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Nah, itu doa menuju masjid. Kalau yang selama ini ada doa yang lain, ya silahkan dipraktekkan. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian selanjutnya ketika masuk masjid itu membaca doa masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar membaca doa keluar masjid, kemudian mendahulukan kaki kiri. Ya, ini bertolak belakang dengan ketika masuk kamar mandi. Kalau kamar mandi kaki kiri duluan ketika masuk, ketika keluar kaki kanan. Kenapa? Karena yang kanan-kanan itu biasanya untuk yang baik-baik. Nah, adapun doa masuk masjid diantaranya yang insyaallah kita hafal semua, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kemudian doa keluarnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, kalau dalam hadis yang lain tuh doa masuk dan keluar masjid itu ditambah dengan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ya, Bismillah, salam ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar, Bismillah, salam ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ditambah salam. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham, beliau menyebutkan ada 40 tempat kita dianjurkan untuk menyampaikan membaca sholawat. Salah satunya ketika masuk dan keluar masjid. Ya. Kemudian selanjutnya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat.
Ya, tidak melewati, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, seandainya orang yang lewat tadi tahu dosa lewat di depan orang yang di depan orang yang sedang sholat, maka kata Rasulullah apa? Niscaya ia berhenti 40 tahun itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, dia nunggu 40 tahun Pak di situ, itu lebih baik daripada hanya sekedar sekali lewat Pak. Berarti dosanya besar kan? Dosanya besar. Ya, jadi jangan kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Nanti juga ada pembahasannya tentang sutrah, ya, tentang meletakkan sutrah ketika kita sholat. Sutrah itu apa Pak? Pembatas, ya, antara kita dengan ya saf setelahnya. Sutrah ini berfungsi dalam dua keadaan, untuk imam dan untuk yang sholat sendirian. Bentuknya apa saja? Ya, di zaman Rasulullah itu ya ketika mereka sholat di padang pasir ya tombak biasanya. Ya, sedangkan kita di sini ya tempat ya air minum, air gelas kita taruh depan pun juga. Yang penting itu kita niatkan sebagai sutrah. Ya, kalau kita sholat di tengah-tengah seperti ini, khawatir nanti orang lewat depan kita, maka ada sutrah di situ kita taruh. Nah, sedangkan orang yang lewat di depan sutrah kita, itu tidak termasuk dalam hadis yang tadi. Yang termasuk dalam hadis tadi itu benar-benar dia lewat di antara orang tersebut dengan sutrahnya. Maka perlu juga kita nih, daripada teman kita yang lewat mendapatkan dosa yang tadi dia tanggung, ya, bahkan lebih baik dia menunggu 40 tahun, berarti kita jaga dia dengan cara naruh sutrah di depan kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaknya ia salat menghadap ke sutrah, ya, pembatas tadi itu. Wal yadnu min sutratihi, dan hendaklah dia mendekat kepadanya, pada sutrah tadi. Ya. Kemudian layak ta'us syaitana alaihi salatahu. Jangan sampai layak ta'us syaitanu alaihi salatahu. Jangan sampai syaitan ya kemudian memotong salatnya. Ya, jangan sampai syaitan memotong salatnya. Maksudnya apa? Orang yang lewat tadi itu, yang lewat di antara orang yang salat dengan sutrah tadi itu diumpamakan sebagai syaitan oleh Rasulullah. Ya, jadi jangan sampai ya, syaitan ya, menyela salat kita. Ya. Jadi ini termasuk ya, adab juga ya, menghadap ke sutrah. Ya, menghadap ke sutrah. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau menyebutkan bahwa batas shaf itu saja itu sudah termasuk sutrah sebenarnya. Ya, batas shaf itu. Ya, antara garis-garis ini itu sebenarnya sudah termasuk sutrah, itu minimal. Namun kalau bisa ada sesuatu benda yang terlihat itu lebih baik, seperti ya aqua gelas tadi itu. Atau kalau nggak punya ya taruh peci kita di depan, sholat tanpa peci misalnya. Yang penting ada sutrah saja di situ. Ya, cuman kalau masjidnya kosong ya lebih baik mendekat ke dinding atau ke tiang-tiang, itu lebih baik. Ya, karena banyak ya mohon maaf setelah bubar sholat begitu kan, sholat sana, sholat sana, sholat sana. Kemudian orang mau lewat kan susah. Ya, nah, itu dia. Makanya habis kajian ini insya Allah kedepannya nggak ada lagi yang begitu. Semuanya bawa tombak masing-masing dari rumah. Bukan tombak maksudnya, ini dikiaskan ke yang lain. Ya, boleh bawa aqua atau apalah. Ya. Biasanya di masjid itu disediakan sutrah, Pak. Ada ya? Oh, ada. Itu dia. Teman jangan taruh di lemari. Taruhnya belakang-belakang yang ini kan sopnya nggak kepake tuh. Ah, taruh di situ. Nanti pas sholat ngambil masing-masing. Ya. Jangan dibawa pulang. Kemudian yang selanjutnya di antara adab salat berjamaah yaitu melaksanakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Namanya salat apa, Pak? Tahiyatul masjid. Ya. Nama tahiyatul masjid ini ijtihad para ulama. Dalam hadisnya tidak ada tidak ada hadis salat tahiyatul masjid. Adanya hadisnya tentang Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid ya, falyarka' raka'ataini qabla ayyajlisa. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid,
maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Para ulama menyebutkan sholatnya tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Ya. Sedangkan ketika kita masuk, misalnya sudah azan, waktu kira-kira iqamat tinggal 3 menit, maka ketika kita sholat qobliyah saja itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena intinya daripada kita duduk, ya lebih baik sholat 2 rakaat. Tapi kalau misalnya waktunya masih sisa 6 menit, 7 menit, silakan. Kalau mau sholat 2 kali, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian qobliyah 2 rakaat. Nah, kurang lebih begitu. Termasuk bahkan sholat tahiyatul masjid ini tekankan hatta ketika khatib sedang berkhutbah sekalipun. Nah, ya kan hadisnya tentang hadis Sulaik itu, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian masuk Sulaik, kemudian langsung duduk. Kemudian Rasulullah merintahkan apa? Ya, Sulaik tadi untuk berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian ringankan sholatnya. Nah, hatta sedang berkhutbah sekalipun, itu kan rukun, Pak. Ya, itu kita diperintahkan untuk sholat, ya, bukan qobliyah Jumat ya, tapi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yaitu menjawab panggilan azan. Ya, menjawab panggilan azan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar azan, ya maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Adapun pada kalimat as-salatu khairu minan naum, itu para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan ya shadaqta wa bararta. Ada hadis-hadis begitu. Ada yang mengatakan yaitu dengan hadis yang tadi Rasulullah sampaikan di awal, jika kalian mendengar azan atau muadzin sedang azan, maka ucapkanlah sebagaimana ucapannya. Berarti ucapannya juga apa? As-salatu khairu minan naum. Nah, silakan yang selama ini sudah praktekkan shadaqta wa bararta, silakan. Ya, yang selama ini sudah mempraktekkan as-salatu khairu minan naum juga silahkan. Ya, insyaallah semuanya ada dalilnya. Ya, semuanya ada dalilnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak keluar dari masjid tanpa uzur setelah azan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, itu tidak keluar dari masjid kecuali memang uzur, batal misalnya, atau ada sesuatu yang penting di luar kemudian dia keluar, itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada alasan, maka dilarang keluar dari masjid. Di antara dalilnya sahabat yang bernama Abu Sa'sa, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna qu'udan fil masjid ma Abi Hurairah. Ya, kami duduk-duduk di masjid bersama dengan Abu Hurairah. Fa'adzana al-muadzin, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid. Ya, kemudian ada seseorang di antara kami yang berdiri. Ya, yamsi, kemudian dia keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Ya, kemudian Abu Hurairah ngikutin orang tadi, ternyata sampai keluar masjid ikutin sama Abu Hurairah. Ya. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Perbuatanmu ini itu sudah ya bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan yang keluar dari masjid setelah azan tanpa uzur tadi itu disebutkan sebagai Abu Hurairah sebagai apa? Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur silakan. Kemudian selanjutnya memanfaatkan waktu azan dan iqamah. Ya, waktu azan dan iqamah itu kita manfaatkan. Dengan cara apa? Ya, salat qobliyah, bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan berzikir, dan lebih dianjurkan dengan berdoa. Ya. Karena doa di antara azan dan iqamah itu mustajab. Ya. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak tertolak di antara azan dan iqamah. Qalu, para sahabat bertanya, famadza naqulu ya Rasulullah? Ya, doa apa yang perlu kami perbanyak ya Rasulullah? Begitu. Apa kata Rasulullah? Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah.
mintalah keselamatan kepada Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, minta al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Ya, kesehatan badan kita, ya, keselamatan tubuh kita, agama kita dan lain sebagainya. Minta-minta. Ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, begitu ya. Al-afwa wal afiyah. Ya, selain minta maaf juga minta afiyah. Ini penting, Pak. Ya. Penting juga ketika kita berdoa minta harta sekalipun, minta pekerjaan dimudahkan, ya. Al-afiyahnya jangan sampai kita tinggalkan. Yaitu dalam keadaan badan kita sehat. Ya, karena kalau kita hanya berdoa saja tidak menyertakan al-afiyah, tidak minta afiyah kepada Allah, ya mungkin doa kita diijabah, tapi dalam keadaan sakit misalnya. Ya, kemarin ada potongan video itu yang saya simak di TikTok atau di mana itu. Beliau menceritakan tentang pentingnya kita meminta al-afiyah selain meminta yang lain. Ada seorang ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikan kepadaku rezeki 3 miliar tanpa capek-capek. Gak perlu ngapa-ngapain. Benar, Pak, dikabulkan doanya. Dengan cara apa? Anaknya sakit, Pak, anaknya ketabrak, Pak. Asuransi dapat 3 miliar. Ya. Jadi dia dapat 3 miliar tapi anaknya ya patah tulang segala macam, mungkin sampai mati. Ya. Gitu ya. Perlu kita minta al-afiyah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah meminta kepada Allah ya agar ya, mudah menghatamkan Al-Qur'an banyak-banyak. Ya, karena beliau sibuk kan dakwah, ngaji segala macam. Ternyata diijabah sama Allah. Beliau bisa menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali dalam penjara. Ya, itu ketika beliau lupa al-afiyah tadi itu. Ya. Jadi minta uang dengan al-afiyah, minta kerja dengan afiyah, minta keluarga dengan afiyah. Ya, sehat semuanya kan begitu. Ya, percuma banyak duit kalau ya, sakit, begitu kan. Nah, jadi Rasulullah SAW merintahkan kita untuk banyak-banyak minta al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, begitu ya. Perbanyak di antara adzan dan iqamah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal adzani wal iqamah mustajabun fad'u. Ya, beliau mengatakan doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Berdoalah kalian, kata Rasulullah. Ya, berdoa. Daripada hanya sekedar ya, salawat-salawat, Pak, ya, mending banyak-banyak doa. Ya. Kalau doanya udah habis baru diganti baca Quran. Tapi kalau doanya masih banyak, habiskan, manfaatkan. Itu waktunya mustajab. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara adab salat berjamaah itu, jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Kalau salat telah dikumandangkan, kalau iqamat sudah berdirikan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Ya. Bagaimana memahami hadis ini? Ketika kita salat berjamaah, ya, kemudian iqamah dikumandangkan, kemudian ada di antara kita yang masih salat sunnah di belakang qabliyah karena dia telat datangnya. Apa yang dia lakukan? Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan. Kalau dia baru mulai sholatnya, belum selesai rakaat pertama, maka dia hentikan sholatnya, langsung masuk ke shaf. Tapi kalau dia sholatnya sudah selesai 1 rakaat, melanjutkan rakaat yang kedua, maka dilanjutkan sampai selesai dengan syarat dipercepat sholatnya. Nah, ini kalau kita lagi sholat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan. Nah, jangan kalau sudah selesai, sudah mau menyelesaikan rakaat kedua, tiba-tiba berhenti, sayang kan begitu. Ya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu dalam fatwa menyebutkan bahwa boleh saja kita sholat sunnah ketika ini benar-benar belum dikumandangkan, ya maksudnya berapa menit sebelum iqamah, dengan syarat bahwa ketika kita selesai dari sholat sunnah tadi, kita pasti masih mendapatkan rakaat pertama. Nah, itu masih dibolehkan. Ya. Cuman yang paling baik yaitu tadi. Kalau baru 1 rakaat belum selesai, selesaikan sholatnya. Maksudnya putus sholatnya, batalkan. Cuman kalau sudah selesai 1 rakaat, lanjutkan rakaat yang kedua, maka selesaikan cepat-cepat. Ya. Ini di akhir kita nggak ada tanya jawab, Pak. Kalau mau tanya jawab sambil begini aja. Ya. Karena waktu kita kan nggak panjang, maghrib ke isya itu nggak panjang.
Kemudian selanjutnya di antara adab salat berjamaah, usahakan raih shaf yang pertama. Ya, usahakan kita berdiri di shaf yang pertama terus. Ya. Di antara dalilnya ketika Rasulullah mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf terbaik bagi laki-laki itu yang paling depan, sedangkan shaf terburuknya itu yang paling belakang. Beda dengan perempuan, shaf terbaiknya paling belakang, shaf terburuk yang paling depan. Ya Pak, paham ya? Ya, itu kalau dalam keadaan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang itu sudah ada sater. Jadi shaf wanita tetap yang terbaik yang paling depan. Karena sudah ada sater. Kalau zaman dulu kenapa? Tidak ada sater, kemudian antara laki dan perempuan dekat sekali jaraknya. Sekarang sudah ada sater. Ya. Kemudian di antara keutamaan shaf di shaf pertama itu Rasulullah SAW mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Atau dalam hadis yang lain yusalluna ala sufufil awal, bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang shaf terdepan. Atau dalam riwayat yang lain sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sholat di shaf-shaf terdepan. Maksud apa bedanya shaf terdepan dengan shaf-shaf terdepan? Kalau shaf terdepan berarti cuma satu shaf Pak. Tapi kalau shaf terdepan, dia sudah berusaha untuk mendapatkan shaf terdepan tapi tidak dapat, kemudian dia sholat di shaf yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, dan itu masih termasuk depan. Tapi dia sudah berusaha untuk mendapatkan shaf terdepan. Maka disebutkan di situ sufufil awal, bukan shafil awal lagi, yaitu shaf terdepan. Cuman kalau jemaahnya cuma 2 shaf, ya usahakan shaf depan. Berarti shaf belakang, shaf kedua berarti sudah termasuk shaf belakang. Tapi kalau shafnya penuh ini, nah berarti shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga masih termasuk sufufil awal, ya shaf terdepan. Jadi ketika dia sholat di shaf terdepan tadi atau shaf terdepan tadi itu, selama dia sholat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna, ya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada orang tersebut. Ya, apa maksudnya selawatnya Allah? Memberikan ampunan. Kalau selawatnya para malaikat, meminta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Nah ini besar pahalanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan lau ya'lamun nas ya ma fin nida wasafil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi. Ya, apa kata Rasulullah? Seandainya manusia itu mengetahui apa yang dia dapatkan dalam azan dan apa yang dia dapatkan di shaf pertama ketika sholat, kemudian dia tidak mendapatkan ya, posisi tersebut kecuali dengan undian, maka pasti mereka akan mengadakan undian. Ya, shaf terdepan Pak, besar pahalanya. Jadi sebelum DKM Betul Mukhlisin buat undian nanti buat shaf terdepan, nah, sekarang buru-buru Pak. Enggak tahu ke depan kan? Bisa jadi ada inisiatif kita ngundian nih, karena semuanya semangat untuk shaf terdepan, sekarang kita undian, begitu. Ya, kalau mereka tahu apa yang ada di shaf pertama, mereka akan pasti dapatkan, walaupun dengan cara undian. Besar pahalanya untuk salat di shaf pertama. Ya. Kemudian selanjutnya merapikan barisan sholat, ya, merapikan, meluruskan dan merapatkan shaf. Maksud rapi di situ lurus dan rapat. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan shaf-shaf kalian. Ya, atau sungguh Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian, atau dalam hadis yang lain baina qulubikum. Ya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam merapatkan barisan kalian. Ya, kalau tidak nanti Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Ya, makanya bisa jadi salah satu kenapa umat Islam sekarang banyak kelahinya Pak daripada akurnya, shaf mereka tuh nggak rapat Pak, shaf mereka tuh nggak lurus, nggak rapi dalam sholat. Akhirnya hati mereka itu dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah sedikit ya kelahi, padahal sama-sama muslim nggak teguran, begitu ya, bikin kelompok masing-masing. Selagi shaf-shaf mereka masih berantakan begitu, ya hati mereka akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka perlu kita merapikan shaf kita, ya, meluruskan. Bagaimana cara meluruskan shaf kita? Itu tumitnya Pak, tumitnya sama. Apalagi di sini kan udah ada tanda garis tuh, enak sekali.
Ya, yang penting tumitnya sudah pas di garis yang belakang, itu semuanya insya Allah akan sama. Ya, walaupun ada yang perutnya buncit, di satunya kempes, tetap sama Pak. Karena yang dihitung yang baris yang luruskan belakangnya, badan belakang. Ya. Sedangkan kalau kita meluruskannya dengan jari-jari depan, itu pasti nggak lurus, ya kan? Pasti nggak lurus. Atau masjidnya nggak ada garis begini, itu susah sekali ngelurusinnya. Ya, Umar bin Khattab itu saking pengennya barisan lurus itu beliau pakai pedang Pak. Nah, ini hati-hati Pak, saya pun bawa pedang nanti. Ustadz Arif bawa pedang kan, luruskan. Kalau enggak, begitu kan? Nah, ini kan udah gampang sekarang ngelurusin soft. Adapun rapat, ya, ya, apakah harus bahu ketemu bahu, kemudian pundak ketemu pundak, kemudian mata kaki ketemu mata kaki, tumit ketemu tumit? Nah, ini ada pembahasan tersendiri, ya. Tentang merapatkan. Kalau yang tadi kan tentang meluruskan Pak, antara tumit dengan tumit kalau sudah lurus, insya Allah selesai. Sekarang tinggal yang merapatkan. Hadisnya ada 2 tentang merapatkan shaf ini. Ya, hadis yang pertama dari Anas bin Malik. Ya. Anas mengatakan, radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, aqimu sufufakum, fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya. Kata Rasulullah, tegakkanlah shaf kalian, maksudnya rapatkanlah shaf kalian, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Ini diantara mukjizat Rasulullah, itu bisa melihat manusia dari belakang pundak Pak. Dari pundak beliau bisa melihat. Itu banyak hadis-hadisnya. Bahkan disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu diantara mukjizat Rasulullah, bisa melihat para sahabatnya di belakang, padahal beliau melihat ke depan. Kemudian wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Apa kata Anas? Setelah Rasulullah memerintahkan tadi, tegakkan shaf kalian karena saya melihat kalian di belakang pundak saya. Maka kata Anas, ada di antara kami orang-orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Maksudnya telapak kaki yang bagian samping, bukan ini kan gimana? Yang samping begini. Jadi kata Anas, ada di antara kami yang begitu, ya, bahunya didekatkan ke bahu temannya, ditempelkan, benar-benar nempel, kemudian kakinya pun, ya, sisi kakinya ditempelkan dengan teman lainnya. Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Nu'man bin Bashir. Wa qala Nu'man bin Bashir, ya, ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Kata Nu'man, saya melihat laki-laki di antara kami ada yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Hadisnya begitu Pak, ya. Terus bagaimana kita menyimpulkan 2 hadis ini? Apakah benar secara letterlek pemahaman kita harus menempelkan bahu kita dengan bahu teman sebelah, kemudian mata kakinya didekatkan dengan mata kaki teman sebelah, kemudian kakinya ditempelkan dengan kaki teman sebelah? Itu para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang benar-benar pemahamannya letterlek sesuai dengan hadis Anas dan Nu'man tadi itu. Jadi benar-benar nempel Pak, dari awal sholat kecuali dalam keadaan sujud, ya, itu nempel terus. Di antaranya ini ijtihadnya Al-Imam Al-Albani dan masyayikh-masyayikh yang serupa beliau itu kan begitu. Maka kita dapati memang ada orang-orang yang begitu Pak. Dan itu pemahaman para ulama, ya tidak bisa kita kesampingkan. Tapi ada, ya, para ulama yang lain berpendapat bahwa yang penting posisinya dekat, agak rapat saja, nggak perlu nempel. Ya, yang penting dekat. Kan Anas tadi mengatakan bukan kulluna, tapi ahaduna. Ada di antara kami yang memang nempel, tapi yang lainnya nggak nempel. Yang penting rapat. Ya kan? Kan bunyi hadis tadi ahaduna, bukan kulluna, bukan semua kami. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nempel, silakan. Apalagi dia nggak risih. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau nempel, jangan dipaksa. Yang penting posisinya dekat, jangan terlalu berjauhan. Jangan dipaksa Pak, ntar malah kelahi. Ntar nggak selesai salat berjamaahnya, injek-injekan, ya. Kalau Syekh Utsaimin itu ngambil jalan tengah Pak. Jalan tengahnya gimana? Di awal ketika imam mengatakan sawu sufufakum wasuddul khalal, begitu kan, maka semuanya nempel. Tapi ketika nanti tengah-tengah sholat, ya silahkan senyamannya. Atau nanti rokat kedua, rokat ketiga, rokat keempat nggak nempel lagi, nggak apa-apa.
Kan artinya apa? Artinya ketika di awal mereka sudah nempel kan posisinya dekat, rapat sofnya kan. Nanti setelah rakaat selanjutnya mau misah-misah, itu kan nggak mungkin misah sampai 1 meter kan, nggak mungkin sampai 1 jengkal kan, otomatis dekat-dekat semua. Nah itu jalan tengahnya begitu Pak. Tapi sekali lagi ya kita ngambil pendapatnya Syekh Bakar Abu Zaid tadi, di situ nggak mesti nempel, yang penting rapat. Ya, karena hadis Anas tadi menyebutkan ahaduna bukan kulluna. Ya, ada memang di antara para sahabat itu yang menempelkan. Berarti Anas nempel nggak Pak? Anas nggak nempel, dia hanya melihat sahabatnya. Ada di antara kamu yang nempel kata Anas, sedangkan Anas nggak nempel. Ya kan? Nu'man juga begitu, ro'a itu, ya bukan beliau yang menempel, bukan. Ya, ini cara daripada kelahi ya, daripada kelahi, mending kita ya akurlah, yang penting agak rapat, ya, jangan dikasih celah setan di situ, ya, pokoknya serapat mungkin sebisa mungkin. Dan kalau kita ingin menempelkan, usahakan memang langkah kita itu sesuai dengan ukuran bahu, Pak. Ya, karena ada orang yang gemuk, kemudian kakinya rapat. Maksudnya langkahnya itu nggak gede. Jadi teman sebelahnya kalau mau merapatkan miring dia begini. Iya kan? Iya nggak Pak? Ketemu nggak begitu? Ada yang begitu. Ya. Atau kalau kita badan kecil, kurus misalnya, jangan terlalu gede langkahnya. Nanti jaraknya juga gede sekali di situ. Ya, ntar bisa buat salto bocah-bocah lagi. Ya begitu Pak. Jadi usahakan langkah kaki kita itu, ya ini juga tata cara sholat sebenarnya ya. Langkah kaki, posisi kaki kita itu sesuai dengan ukuran bahu kita. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu melebar. Itu Pak ya, itu tentang merapatkan shaf. Ya, intinya rapatkan dan luruskan shaf kita. Kalau untuk meluruskan tadi mudah lah. Ya, yang penting tumitnya pas di batas, ya insya Allah lurus semua. Ya. Karena ada ya orang-orang yang sholatnya menyesuaikan ukuran depan jari depan, itu nggak bakal sesuai. Yang ukuran sepatunya 40 dengan 42 itu jauh Pak. Apalagi ada yang 44 kan, sama 38 lagi. Nah itu jauh sekali. Maka kalau sudah tumit, maka insya Allah lurus semuanya. Nah. Kemudian yang selanjutnya di antara adab salat berjamaah, ya, ini tentunya bagi makmum itu jangan sampai mendahului gerakan imam. Nah, jangan mendahului gerakan imam. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ya dijadikan dia itu untuk diikuti. Jangan sampai ya bareng-bareng, apalagi malah imam ngikutin kita, begitu kan? Yang diikuti ya imam. Ya. Fala takhtalifu alaihi. Ya, jangan kalian menyelisih imam tadi itu. Ya, fa idza raki'a farka'u. Jika dia ruku, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Ya, jika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam itu sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan ya fasallu julusan ajmain. Kalau imamnya salat duduk, maka kalian juga ikut duduk semuanya. Ya. Dan di sini pakai kalimatnya pakai huruf fa, Pak. Fa idza raki'a farka'u. Fa idza sajada fasjudu. Bukan pakai wa, bukan pakai summa. Ya, apa bedanya? Kalau pakai huruf fa, itu ngikutinnya cepat, Pak. Jadi ketika dia ruku, kita langsung ikut ruku. Jangan ada jeda lama. Kalau ada jeda lama, itu bisa pakai wa, bisa pakai summa. Kalau seandainya Rasulullah tadi menyebutkan fa idza raki'a, fa idza raka'a summa raka'u. Jika dia sudah ruku, maka rukuklah kalian pakai summa. Itu jaraknya jauh. Ya. Apalagi begitu pula ketika Rasulullah mengatakan fa idza raki'a, fa idza raka'a warka'u. Nah, itu juga jaraknya jauh. Tapi Rasulullah menyebutkan di situ farka'u, bukan warka'u, bukan summa raka'u. Itu membuktikan, menjelaskan bahwa maknanya itu jarak antara kita dengan gerakan iman itu cepat. Jangan menunggu terlalu lama. Jadi ketika dia ruku, ya langsung ikut ruku. Ya, kecuali dalam keadaan sujud. Ini ada hadis yang lain. Kalau sujud itu memang menunggu imam itu sampai dia sujud, baru kita gerak ikut sujud. Tapi kalau ruku, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar ke atas, itu ketika suaranya sudah selesai langsung kita ikutin. Cepat ngikutinnya.
Ya, jangan jeda terlalu lama. Ya, termasuk ketika berdoa di akhir. Biasanya kan jemaah ada yang pengen doa di akhir, Pak, di akhir sujud. Ya kan? Nah, imam sudah tahiyat, dia masih sujud posisinya. Ini juga tidak boleh. Ya, kita ngikutin imam saja, berarti imamnya nggak doa, ya kita nggak doa juga. Kalau kita mau doa, doa sekali kemudian langsung ikut duduk. Jangan terlalu jauh jeda kita antara kita dengan imam. Ya. Apalagi mendahului imam. Habis, Pak. Ini selesai atau azan dulu nanti lanjut atau gimana? Sampai qomat. Tapi azan dulu. Azan dulu. Kurang masih 10 menit extra time ya. Cuman lebih baik, ini usulan dari saya. Kalau keadaan seperti ini, azan dulu, kemudian lanjut sampai qomat. Gitu ya. Nah, silakan azan, Pak. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tentang mendahului imam tadi, Rasulullah SAW berikan peringatan keras. Ya, beliau mengatakan, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar." Ya, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam itu takut? Ya, ketika nanti Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, ini maksudnya bukan berubah benaran, Pak, cuma ancaman. Ya, jangan sampai kita mendahului imam. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu tidak terburu-buru menuju masjid. Ya, tidak terburu-buru menuju masjid. Walaupun sudah iqamah dikumandangkan, tetap ya, santuy, begitu ya. Jangan lari. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, "Idza uqimatis shalatu fala ta'tuha tas'auna." Jika iqamat telah dikumandangkan atau salat sudah didirikan, maka jangan kalian mendatanginya terburu-buru. Wa'tuha tamsuna wa alaikumus sakinah. Ya, datangilah, kemudian berjalanlah kalian dengan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan ya salatlah. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang kalian tinggalkan maka lengkapilah. Masbuk 1-2 ya biasa, ya enggak masalah. Tetap mendapatkan pahala jamaah sempurna. Ya. Hatta di antara keutamaan salat berjamaah yang dulu pernah kita bahas itu, sampai orang-orang sudah bubar sekalipun, Pak. Kita baru datang memang karena uzur ya, bukan karena tidur ya, memang karena uzur entah apalah, kemudian kita tetap datang ke masjid, itu tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Ya. Maka ya datangnya santai-santai aja. Ya. Kemudian selanjutnya, tidak melarang wanita untuk melaksanakan sholat di masjid. Kalau istri mau sholat berjamaah ke masjid, itu jangan dilarang. Kata Rasulullah SAW, "La tamna'u nisa'akumul masjid wa buyutuhunna khairul lahunna." Janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, walaupun rumah memang lebih baik daripada masjid bagi mereka. Tapi kalau mereka pengen ngikut, ya itu jangan dilarang. Walaupun tetap wanita itu boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau istri kita mau ke masjid, hendak memperhatikan hal-hal berikut diantaranya, ya izin kepada suaminya atau mahramnya. Kalau dia masih gadis, ya izin sama ayahnya, sama abangnya. Kalau dia sudah punya suami, ya izin sama suaminya. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, memang semata-mata untuk ibadah saja. Kemudian menutup aurat secara lengkap. Auratnya sempurna tertutup, mulai dari berangkat dari rumah sampai nanti ke rumah lagi. Nah, banyak sekarang ya anak-anak yang sholat ke masjid, apalagi Ramadan tuh tarawih, Pak ya. Nah, itu auratnya masang mukenanya pasti udah qomat aja baru masang mukena. Sedangkan balik nanti lepas lagi. Nah, ini namanya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kan sholat tarawih itu sunnah sebenarnya kan. Nutup aurat itu kan wajib. Nah, itu kebalik. Kemudian yang selanjutnya tidak berhias, bersolek-solek jahiliyah. Ya, bersolek-solek jahiliyah itu ya berhias berlebihan dan tidak memakai parfum. Ya, tidak boleh. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innal mar'ata idza tatayyabat wa kharajat min baitiha fahiya zaniyah." Sesungguhnya wanita ketika dia memakai wangi-wangian kemudian keluar dari rumah, maka statusnya seperti pezina. Ya, enggak boleh. Ya, dia pakai parfum itu untuk ya, suaminya atau mahram-mahramnya saja. Ya.
Kemudian yang terakhir di sini tentang imam. Ya, tentang kriteria imam. Ini juga perlu. Ya. Di antaranya ketika Rasulullah mengatakan, "Man amman nasa fa asabal waqta falahu walahum wa man intaqasa min dzalika syai'an fa alaihi wa la alaihim." Ini tanggung jawab imam itu besar, Pak. Ya, siapa yang mengimami satu kaum, kata Rasulullah, kemudian waktunya tepat, kemudian ibadahnya benar, salat yang dikerjakan benar, maka dia mendapatkan pahala semua jemaah itu, Pak, tanpa mengurangi pahala jemaah tersebut. Tetapi kalau ibadahnya kurang, salatnya kurang, ya enggak benar salatnya, maka salat makmumnya sah, sedangkan dosanya dilimpahkan ke dia semua. Imam itu tadi. Nah, ini berat jadi imam, walaupun pahalanya besar, tapi risikonya juga berat. Ya, maka di antara kriterianya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang pertama cirinya imam itu yaitu orang yang paling aqra'uhum, yang paling ada 3 penafsiran di situ, yang paling baik bacaannya. Ya, kemudian yang paling tahu tentang hukum-hukumnya, kemudian yang paling banyak hafalannya, itu di antara makna aqra'uhum dari itu. Kemudian yang paling faqih, yang paling paham tentang ilmu-ilmu agama. Ya, karena para sahabat itu siapa yang paling faqih pasti paling paham tentang Al-Qur'an. Jadi syarat imam yang pertama atau ciri imam yang pertama, aqra'uhum li kitabillah. Bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, kemudian yang paling paham tentang ilmu agama. Kemudian fa in kanu fil qiraa'ah sawa, apabila dalam Al-Qur'an tadi itu sama, pemahamannya sama, mungkin alma maternya sama begitu ya, hafalannya sama, pemahamannya sama, faqihnya sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling layak yang kedua, yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, tentang hadis. Fa in kana fi sunnati sawa, apabila sunnahnya sama, pemahaman sunnahnya sama, sama-sama alumni Darul Hadis misalnya, sama-sama hafalannya banyak, gurunya sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling pertama hijrah. Hijrah di sini bisa maknanya hijrah di zaman Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah itu, atau hijrah di sini yang paling duluan lahir kalau statusnya sama-sama Islam. Atau kalau dia sama-sama mu'alaf, siapa yang paling duluan masuk Islam? Itu yang ketiga. Kalau fa in kanu fil hijrah sawa, kalau hijrahnya sama, fa aqdamuhum silman. Ya, kalau hijrahnya sama, maka dahulukan yang paling pertama masuk Islam. Ya. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain termasuk ya, umur. Ya, kalau misalnya Islamnya sama, maka yang terakhir nanti siapa yang umurnya paling tua. Jadi umur itu nomor sekian, Pak. Ya, kan ada di masjid-masjid, musola-musola kampung biasanya itu ya. Nah, itu yang tua-tua duluan, padahal bacaannya belepotan. Ada anak-anak yang alumni pesantren ya, di sop belakang. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, bahaya. Apalagi kalau Al-Fatihahnya bermasalah. Al-Fatihah itu rukun kan? Ya, kalau Al-Fatihahnya salah berarti sholatnya batal. Ya, maka termasuk dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan tentang imam dan makmum itu tidak boleh ummi itu bermakmum kepada qura ya atau qari. Maksudnya apa? Ummi di sini orang yang tidak paham Al-Fatihah. Ya, jadi kalau dia imamnya ummi, tidak fasih Al-Fatihahnya, kemudian di belakangnya ada orang yang lebih fasih, maka orang yang lebih fasih tadi itu sholatnya nggak sah, Pak. Dia harus nanti sholat sendirian. Sedangkan orang jamaah yang lain itu memang setara semua, ya qiraahnya sama semua, misalnya Al-Fatihahnya sama-sama belepotan semuanya satu masjid, itu sah semua. Walaupun yang paling baik memang ya dicari imam-imam yang Al-Fatihahnya paling baik. Begitu ya. Nah, itu diantara kriteria imam yang perlu kita pilih. Maka bagus, nggak masalah misalnya ada dana tersendiri untuk imam, itu perlu, Pak. Ya, itu perlu. Ya. Banyak masjid-masjid, alhamdulillah, terutama yang di kota-kota, itu mereka menghabiskan banyak duit hanya untuk mencari imam-imam yang bagus. Itu nggak masalah. Ya, daripada nanti ya, sholatnya batal semua karena nggak ada yang bisa baca Al-Fatihah kan begitu. Allah alam bisawab, itu diantara adab-adab sholat berjamaah yang bisa kita sampaikan. Ya, karena tidak ada tanya jawab, sudah masuk waktu Isya.
Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.